Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan melalui tugas video ini materi mengenai gas ideal dan juga termodinamika. Simak videonya berikut ini. Semuanya, jadi hari ini saya ingin menjelaskan materi saya mengenai gas ideal dan sifat-sifatnya. Apa sih itu gas ideal? Gas ideal merupakan gas yang terdiri atas partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Sifat-sifatnya adalah, yang pertama adalah setiap partikel bergerak secara acak dan juga tersebar secara merata hampir di seluruh ruang di dalam wadah. Terus yang kedua adalah jumlah partikelnya itu sangat banyak, tetapi tidak terjadi interaksi ataupun gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel lain. Terus, suatu gas dikatakan ideal apabila dia itu bersifat stabil dan antara partikel satu identik dengan partikel yang lain. Terus, saya juga ingin menjelaskan tentang hukum-hukum dari gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Menurut Boyle, volume suatu gas itu berbanding terbalik dengan tekanan yang diterimanya. Secara matematis dapat kita tuliskan menjadi P dikali V sama dengan konstan. Sehingga dapat kita rumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P merupakan tekanan satuannya adalah Pascal, terus V merupakan volume satuannya meter per kubik. Yang kedua adalah hukum Charles. Menurut Charles, pada tekanan konstan, volume suatu gas berbanding lurus dengan suhunya, sehingga secara matematis dapat kita tulis menjadi V dibagi dengan T sama dengan konstan. Dapat kita rumuskan V1 dibagi dengan T1 akan sama dengan V2 dibagi dengan T2, di mana V merupakan volume satuannya adalah meter per kubik dan T merupakan suhu mutlak satuannya adalah Kelvin. Hukum yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac, pada volume konstan, tekanan suatu gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Secara matematis dapat kita tuliskan menjadi P dibagi dengan T sama dengan konstan. Sehingga dapat juga kita rumuskan menjadi P1 dibagi dengan T1 akan sama dengan P2 dibagi dengan T2, di mana P merupakan tekanan satuannya adalah Pascal dan juga T merupakan suhu mutlaknya satuannya adalah Kelvin. Kemudian hukum yang keempat atau hukum yang terakhir adalah hukum gas ideal. Hukum gas ideal sendiri menyatakan hubungan antara volume, tekanan dan juga suhu pada suatu gas. Secara matematis dapat kita tulis menjadi P dikali dengan V dibagi dengan T sama dengan konstan, di mana P merupakan tekanan, satuannya adalah Pascal, V merupakan volume, satuannya adalah meter per kubik, dan juga T merupakan suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cakupan kajian dari termodinamika. Kata termodinamika berasal dari kata thermal atau panas, dan dinamika yang seakar dengan mekanika. Dengan demikian, termodinamika secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya mempelajari temperatur, kalor, dan pertukaran energi, terutama energi mekanik. Lebih tepatnya, perlu mengonsentrasikan diri untuk mengamati perilaku zat yang sudah diberi batas-batas yang jelas dari sekitarnya, dan batas-batas tersebut sebagai sistem. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gas ideal dan gas sejati. Gas sejati adalah gas nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya yakni gas yang kita hirup, gas yang keluar dari kendaraan bermotor, dan sebagainya. Gas sejati memiliki sifat dan interaksi yang sangat kompleks. Sementara itu, gas ideal adalah gas teoretik yang digunakan untuk mempelajari perilaku gas. Karena gas sejati bersifat kompleks, maka susah bagi kita untuk mempelajari perilakunya. Oleh karena itu, gas sejati ini disederhanakan menjadi gas ideal. Karena telah disederhanakan, gas ideal pun memiliki sifat interaksi yang lebih sederhana dibandingkan gas sejati. Jadi sederhananya, gas ideal ini adalah model untuk perhitungan perilaku gas sejati atau gas nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi bersifat lestari. Bagaimanapun perubahan tersebut selalu tetap dari waktu ke waktu. Hukum ini biasa disebut sebagai hukum kelestarian energi atau energy conservation, dan rumusnya adalah delta U sama dengan I dikurang W, yang dimana delta U adalah perubahan energi, I adalah kalor, dan W adalah usaha.
Dan selanjutnya adalah hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda temperatur lebih tinggi ke benda temperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Sekian materi saya, terima kasih.